Ya pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan kembali menggelar sidang gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah upaya mediasi gagal dilaksanakan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menjadwalkan sidang pembacaan penetapan terkait gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menentukan langkah selanjutnya. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan penetapan termasuk isi gugatan oleh penggugat Subhan Palal. Petitum tidak kunjung dibacakan karena sempat ada keberatan dari penggugat terkait kuasa hukum dari KPU RI selaku termohon 2. Dan pemirsa, apakah sidang gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah dimulai? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Ninda Febiola di PN Jakarta Pusat. Selamat siang Ninda, bagaimana? Apakah sudah dimulai sidang gugatan tersebut? Ya, selamat siang Sira dan juga permisa terkait dengan gugatan dari Subhan Palal terhadap tergugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga tergugat 2 yakni pihak Komisi Pemilihan Umum. Hari ini sidang masih belum berlangsung, di mana di belakang saya ini ruang persidangan, tepatnya di ruang Subekti 2 masih kosong, belum ada aktivitas sama sekali karena memang jika dilansir dari jadwal persidangan di situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang baru akan digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang dengan agenda pembacaan penetapan. Adapun polemik ini berawal dari pada tanggal 8 September 2025 yang mana seorang warga bernama Subhan Palal yang berprofesi sebagai advokat ini menggugat keabsahan terkait ijazah SMA Gibran saat pencalonan Cawapres 2024 lalu, dan sudah dilakukan 3 kali mediasi pemirsa sebagai informasi, yakni pada tanggal 29 September, lalu 6 Oktober dan juga tanggal 20 Oktober di minggu lalu. Namun tidak berhasil dilanjutkan, kemudian ditunda pada hari ini tanggal 27 Oktober 2025 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini di beberapa kali mediasi dan juga di persidangan pertama, Gibran Rakabuming Raka sendiri tidak nampak hadir ke persidangan karena menjalani tugas kenegaraan berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya yakni Dadang Herli Saputra. Dan begitu juga dengan pihak Komisi Pemilihan Umum ini menilai adanya kurangnya koordinasi antara pihak tergugat dan juga penggugat sehingga beberapa kali mediasi pun masih gagal dilakukan. Kita akan menunggu bagaimana hasil dari persidangan hari ini yang tepat nanti dimulai pada pukul 2 siang. Sementara kembali ke studio. Baik Ninda Febiola, terima kasih atas informasinya dari PN Jakarta Pusat. Mereka ini berencana memang mempunyai ini aja jawab yang buruk untuk mendowngrade ini aja jawab itu. Ini aja jawab. Ya, ini sudah jawab. Mengapa ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy? Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Itu, iya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya, di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi 2 kali wajar, gelarnya beda. Masa sekarang adik-adik mau ngambil SMA 2 kali? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini Indonesia Maju. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi di mana keputusan hakim pada siang tadi, ya kita bisa melihat bahwa Gibran benar-benar ya banyak kocak kecoknya. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas bersama bagaimana video atau bagaimana juga tanggapan masyarakat di bawah ini. Nah teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana kelanjutannya. Nah dimana segera terbongkar keburukanlah juga kecurangan KPU, dan semoga berani jujur demi Indonesia untuk masa depan yang cerah. Ya teman-teman, dimana kita melihat kalau mengadili pejabat ternak Jokowi sampai kiamat gak bakalan ditunjukkan para rakyat. Nah setahu saya harus segera dinepalkan.
Nah, semoga sidang ada hasil terang di hidup rakyat ini sudah sangatlah muak dengan kepalsuan atau yang namanya kebohongan para geng Solo ini. Nah, teman-teman, kekuatan Jokowi dan ternaknya itu atau termul ada KKPU itulah kekuatan utamanya. Nah, Jokowi juga hakim, jaksa, bapak Kapolri semua ini harus dipenjarakan. Nah, baru diperiksa supaya cepat ngaku tidak lama bertele-tele atau ganti semua itu menyengsarakan rakyat, tidak punya malu karena mukanya udah tebal akan hukum. Nah, teman-teman, dimana kita melihat hakim harus bertindak sebagai hakim, tidak boleh memihak Gibran atau Jokowi. Kalau memang memihak, mungkin kau akan dihakimi sama rakyatmu sendiri. Nah, teman-teman, biasanya sekelompok yang merasa takut sidangnya diulur-ulur, maklum KPU dan Gibran posisinya yang akan berkuasa di dalam sini. Nah, tolong kepada Pak penegak hukum ini supaya tegakkan keadilan di negeri ini agar NKRI ini makmur dan tentram, damai, sejahtera. Nah, semoga semua pejabat penegak hukum ini sama teman-temannya sudah tidak ada yang namanya peduli keadilan bagi masyarakat Indonesia. Nah, semua merasa sudah nyaman dari jabatan masing-masing walaupun ada pelanggaran hukum karena orang penting dianggap benar saja. Nah, teman-teman, daripada situ cuman kita cari pembelajaran bahwa kita harus jadikan pembelajaran dari diri kita sendiri bahwa sudah bubarnya aturan hukum di NKRI ini, bahwa yang berkuasa akan menang, yang tidak berkuasa pasti akan tetap salah. Nah, dimana penegak hukum teman-temannya harusnya memaksa Pak Gibran selaku Wapres RI harusnya hadir supaya masalah ini cepat selesai, biar tidak semua isu-isu ya cepat selesaikan. Nah, dasar Pak Jokowi ini tidak tahu malu dan kronik-kroniknya bikin kacau negara ini. Nah, masa Bapak Prabowo Subianto tidak mendengarkan. Tolong Pak Prabowo bisa menilai kita rakyat sudah sulit cari nafkah dan menjerit akan kebutuhan sehari-hari. Nah, di mana teman-temannya jangan harap keadilan bisa ditegakkan kalau para penegak hukumnya satu komunitas dengan yang tergugat atau penggugat, ya, dimana keluarga Jokowi semuanya adalah udah putus urat malunya. Nah, dimana kita mohon kepada hormat Bapak Hakim, tolong bantu semua masyarakat ini dan Pak Suban, karena menurut saya itu betul adanya Gibran tidak sekolah. Nah, dimana teman-temannya Bapak anak memang hebat, siapa sih yang mampu menghukum mereka? Ribuan triliun uang diberangkas masih utuh, tidak mudah kokoh, ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana pokoknya harus selesai tuntas, di mana benar adilnya apapun akibatnya. Kalau tidak bisa jadi contoh yang tidak baik untuk generasi berikut atau ya begitu juga kepada masyarakat. Nah, sebenarnya ya teman-temannya, di mana kita ini domainnya kepolisian, di mana untuk menjemput orang-orang yang bersalah. Nah, jika menyelesaikan masalah, faktanya kalau rakyat jelata melakukan kesalahan itu tim Parco mendatangi langsung. Bagaimana bisa Fufafa menunjukkan ijazahnya karena mereka bermasalah, ya. Kami merasa tidak percaya kepada Pak Hakim, di mana jaksa karena itu ternak Mulyono, ya. Kita bisa melihat, maka sekarang rakyat yang harus turun ke jalan untuk menghakimi dan harus dinepalkan, ya, karena sampai dunia hancur kiamat tidak akan ada keadilan. Nah, teman-teman, kalau hakim jujur tandanya Indonesia aman makmur. Kalau hakim nggak jujur juga jangan harap rakyat makmur, itu saja atau simpel. Nah, teman-teman, jika ditolak, hadirkan kepala sekolah SMA dari Australia. Bila dikatakan tidak sah untuk mendapatkan capres, itu mungkin akan bisa menemukan solusinya 100%. Ya, Jokowi memberikan contoh keburukan pada rakyat se-Indonesia, di mana
itu sudah jelas-jelas teman-teman ya, di kasat mata rakyat tidak usah sekolah sampai ijazahnya bisa diberi beli, berarti rakyat banyak ijazah. Nah, bodohnya di pemerintah ini diperlukan dikoreksi di tingkah hukum atau PNS yang memegang pemerintah Indonesia ini teman-teman. Nah, wajib diadili baik pejabat maupun rakyat yang bersalah di muka bumi ini, siapapun batang hidungnya sesuai hukum di NKRI ini harus ditegakkan lurus, jangan kebal hukum. Rakyat bermasalah lagi, apalagi Wapres Gibran Raka Buming Raka ini. Nah teman-teman, dimana kita melihat ya bagaimana keluh kesah masyarakat di bawah ini ya, kita sangatnya kita seolah-olah kita ini teman-teman sudah dijadikan tameng atau begitu juga ya pelunas hutang negara. Nah teman-teman, kita mohon kepada Pak Prabowo Subianto ini agar segera, atau kepada hakim agar segera untuk menyelesaikan kasus-kasus masalah-masalah ini. Nah teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.